Konflik panas Ruben Onsu dan Sarwenda tak kunjung turun suhu. Bahkan sederet akun oknum netizen pun mulai semakin sering merangsek bergerilya di ranah sosmed, diduga menggulirkan jajaran tudingan yang menyudutkan Ruben serta keluarganya, yang sontak saja membangkitkan sikap tegas Ruben Onsu. Karena tak lagi mau berdiam diri menghadapi setiap tudingan yang dihujamkan kepadanya. Kalau Ruben sudah memasang mode aktif on, seperti apa Ruben beraksi? Dan tidak hanya Ruben saja, Minola Sebayang tak kalah giat menjawab tudingan dan dia salah paham terkait keterangan pihak mantan Ruben. Mulai dari isu lelang hingga masalah tudingan Ruben terlilit hutang pinjol alias pinjaman online. Mungkinkah ini strategi pihak Ruben untuk unggul dalam sidang gugatan hak asuh anak? Tapi mengapa Betran putra Onsu malah viral karena memborong donat seorang pedagang keliling? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Suhu panas konflik antara Ruben Onsu dengan Sarwenda pekan ini masih awet membara. Ironisnya, bahkan sederet akun oknum netizen pun makin menambahkan bumbu pada konflik antara Ruben dan sang mantan. Pasalnya, sejumlah akun oknum netizen mulai semakin sering merangsek bergerilya di ranah sosmed, diduga menggulirkan jajaran tudingan yang menyudutkan Ruben serta keluarganya, yang sontak saja membangkitkan reaksi mengejutkan dari Ruben. Pasalnya, jika selama ini Ruben terlihat tenang dalam menghadapi setiap masalah, kini Ruben justru berubah melakukan perlawanan balik dengan menandai sederet akun sosmed oknum netizen yang keterlaluan dalam menyudutkan keluarganya, terutama anak-anaknya. Buat gue ya karena dia memberikan statement tentang saya kepada anak saya. Ya, karena jejak digital ini bisa dia simpan, jadi saya harus menjelaskan ini perlawanan saya tentang postingan ini. Gitu. Jadi itu cukup mewakili semuanya kan. Gitu ya, itu aja. Tapi mengejutkan, jika untuk anak dan keluarganya, Ruben rela pasang badan dan melakukan perlawanan. Tapi lain halnya kalau untuk dirinya sendiri. Buktinya, berkali-kali menuai tudingan mulai dari terlilit hutang pinjol, 11 tahun menikah, dan membuat hidup sang mantan menderita. Bahkan, Ruben sempat diserang tudingan mengidap penyakit yang kerap disingkat 3 huruf. Tapi semua dihadapi Ruben dengan tenang, bahkan senyum dan canda. Oh, udah biasa. Gue mah dituding udah biasa, kalau perlu orang yang masuk rumah sakit tuh satu rumah sakit gara-gara gue. Itu pasti gara-gara gue. Ada orang kecelakaan pasti gara-gara gue, itu mah udah biasa. Tapi orang lain ikut campur kok. Ya udah biasa. Ya, itu salah Tapi satunya. kecewa gak sih kok keterlaluan maksudnya ya. dituding bertubi-tubi kok kepada kau Ruben? Ya emang kita masih hidup. Kalau kita pelajari nih, ya kita mah bukan ceramah nih, maaf ya. Kalau ternyata yang membuat gue lebih tenang itu ketika gue mendengar jawaban adalah selama lu masih bernafas ya lu masih diuji. Akan ambil sikap kok. Akan ambil sikap. Kok sedih nggak? Kok Ya, jika ada istilah air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan, maka ketenangan Ruben Onsu pun kini diam. Diam mengandung mode aktif on. Karena belajar dari pengalaman, Ruben tak menyangka jika sikap diam yang dianggapnya emas, kini justru bisa berbuah langkah yang salah jika ingin memperjuangkan anak-anaknya. Ya, Ruben yang sekarang bukanlah Ruben yang dulu lagi. Bukan tanpa alasan. Jejak digital adalah sesuatu yang tak bisa dihapus dan akan bisa dengan mudahnya dikuak dan digali lagi. Bukan untuk menjadi memori, tapi juga untuk menjadi pembuktian
bahwa sebagai ayah, Ruben tak pernah menyerah berjuang dan berusaha membahagiakan anaknya dengan cara yang benar. Bilang di sini koridornya saya mau ketemu anak, titik. Udah itu aja. Saya nggak berpikir sampai sepanjang ini gitu. Jadi kalau ada yang bilang, ya lu makanya jangan perpanjang lagi, ya nggak bisa. Justru ini kenapa akhirnya jadi meradang karena kebanyakannya diam. Kan coba deh teman-teman perhatiin, dari zaman gue cerai ada nggak gue mau ketemu kalian? Karena itu aib, nggak baik itu. Jadi menurut gue ya ketika gue harus ketemu sama kalian ya gue tanya, ya lu tanya ya gue jawab gitu. Jadi gue mungkin salah satu orang yang kalau gue nggak ada apa-apa pasti gue mau di interview, ya kan? Gue mau di interview. Lu tanya ke Insert aja ya. Nah, bener nggak? Gue kalau di hanya sedikit yang saya lakukan untuk bertemu dengan anak aja, gitu. Jadi kan, lu tinggal ketemu sama anak lu tinggal, ya lu ngomongnya gampang deh, gue capek ngulang-ngulangnya. Gitu. Kalau kemarin Diserahi tanggung jawab Ruben Onsu untuk menjawab dan menyanggah sederet tudingan miris dirinya, Minola Sebayang juga tak kalah menggunakan metode yang mengejutkan untuk menjawab. Benarkah karena ini pihak Ruben Onsu jadi berada di atas angin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Diserahi tanggung jawab Ruben Onsu untuk menjawab dan menyanggah sederet tudingan miris dirinya, Minola Sebayang juga menjawab segala tudingan dengan menggunakan metode yang mengejutkan. Bagaimana tidak, tak mau menjawab segala tudingan hanya dengan omon-omon saja, Minola lebih sering menjawab sederet tudingan tentang Ruben dengan bukti dan fakta. Salah satunya, tudingan bahwa hutang Ruben menyebabkan rumah aset Gonogini di kawasan Cilandak terancam dilelang. Bahkan pasca sidang kedua gugatan hak asuh anak pekan kemarin, pihak Sarwenda menunjukkan bukti surat dari pihak bank yang semuanya disensor kecuali bagian tulisan tentang lelang. Tapi Minola Sebayang justru beda. Pengacara Ruben Onsu ini justru menguak tutorial tentang bagaimana mekanisme dan regulasi sebuah lelang bisa dilaksanakan lewat media sosial. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana mekanisme dan regulasi lelang. Yang pertama adalah bank itu akan mengajukan permohonan kepada KPKNL untuk dilakukan lelang atas satu objek jaminan. Yang kedua adalah KPKNL itu akan melakukan penelitian atas segala persyaratannya itu sesuai dengan aturan hukum dan jangka waktunya paling lama adalah 7 hari. Setelah itu kemudian KPKNL akan menetapkan tanggal lelang, kemudian memberikan surat pemberitahuan kepada pemilik jaminan selambat-lambatnya 5 hari sebelum hari lelang, kemudian mengumumkan kepada masyarakat terkait dengan akan diadakannya lelang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK 122 tahun 2023. Bukan cuma masalah lelang rumah mewah Cilandak saja yang dikuak dan dijawab dengan terang oleh Minola Sebayang. Bahkan tudingan terlilit hutang pinjol alias pinjaman online yang dihunjamkan kepada Ruben Onsu pun tak kalah diurai oleh Minola sang pengacara. Jadi gini ya, sebenarnya kan ini sudah kita jelaskan berulang-ulang ya. Pinjol sudah ada buktinya bahwa Ruben tidak pinjol. Lelang kita sudah buktikan isu lelang ini dari tahun lalu sampai hari ini belum ada apa-apa. Kalau pada akhirnya akan dilelang, ya iyalah. Kalau nggak ada pembayaran, pada akhirnya pasti akan dilelang. Tapi paling tidak kami mau sampaikan, isu lelang ini kan sudah ada dari tahun 2025, kemarin, hari ini, bahkan juga minggu depan masih ada isu lelang. Tapi yang pasti, seperti yang kami sampaikan, Bank berkomunikasi dengan kami, dia menyatakan masih dalam prosedur penyelesaian. Sementara itu, Betran putra Onsu mendadak viral karena memborong pedagang donat pinggir jalan. Benarkah karena Betran tahu rasanya susah,
ketika dagangan tak laku? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Sementara Ruben Onsu sedang berjuang dengan merubah mode diam adalah emas menjadi mode aktif on, lain halnya dengan Betran Putra Onsu sang putra angkat. Penyanyi yang akrab disapa Onyo ini tak lagi gahar untuk pasang badan membela Ruben sang ayah, tapi justru menjalani hari-harinya yang turut menguak kejutan. Bagaimana tidak, jika artis lain memilih untuk memberi uang atau membeli lewat mobil, ketika bertemu dengan pedagang yang tak mampu, Onyo justru berbeda. Ketika melihat seorang pedagang donat pinggir jalan lesu karena donatnya masih banyak yang belum terjual, Onyo justru turun dari mobilnya dan menemui langsung penjual donat tersebut. Aksi Onyo semakin mengulik haru karena Onyo memborong semua donat yang tersisa. Yang sontak membuat video Onyo terciduk menghampiri kang penjual donat ini jadi mendadak viral. Tapi alih-alih bangga karena bisa menjadi viral, Onyo yang ditemui oleh tim Intens usai olahraga justru mengaku bahwa tindakannya hanya spontan. Karena pernah merasakan bagaimana sulitnya berjualan untuk mengais rejeki sejak usia 11 tahun. Itu gimana? Aduh, masa dibahas? Enggak, itu kemarin karena emang lewat itu dekat rumah. Terus kemarin kan aku jalan kan, terus naik mobil habis dari kampus. Terus tiba-tiba aku lihat bapaknya ada jualan kue donat, tapi ada beberapa yang beli cuman masih sisa 5 dus gitu. Terus aku bilang, udahlah Pak, kebetulan di rumah juga ada pengajian, aku bilang. Kebetulan di rumah juga ada pengajian, aku borong aja semuanya gitu. Berarti deket-deket Kemang ya? Dekat-dekat rumah. Jadi pas mau belokan rumah, dia di bagian sana. Oke, kenapa ada insting berhenti untuk beli? Karena emang aku juga sering jualan kue kan, di kampungku dulu kan, gitu. Jadi aku memilih untuk kayak, ya aku tahu posisinya gimana kalau misalkan kuenya nggak laku gitu. Aku tahu ntar pas pulang pasti dimakan bareng keluarganya gitu, makan kuenya bareng-bareng sama keluarga. Interaksi sama bapak pedagangnya apa aja Nyo yang ditanya? Aku tanya gimana hari ini Pak, jualannya lancar nggak gitu. Terus emang belum deh, ini masih usaha buat buat habisin yang kan aku kan borongnya 5. Terus habis itu aku bilang aku bawanya cuman 3 kalau nggak salah, 2-nya aku kasih ke bapaknya buat nanti bisa bagi-bagi lagi. Oke, reaksi ayah ketika kamu borong bawa donat? Enggak, ya aku nggak kasih tahu ke ayah. Jadi aku begitu ada pengajian di rumah, aku keluarin di mobil, aku bagi-bagi gitu. Pas mereka udah selesai ngaji ya, aku bagi-bagi. Kaget nggak sih Nyo akhirnya video yang kemarin tuh viral di mana-mana yang kamu nggak tahu direkam dari jauh justru? Enggak tahu. Emang viral? Enggak, aku nggak lihat lagi Kak. Maksudnya nggak lihat. Kalau misalkan bahkan itu yang video ini kan Kila kemarin kan, gitu kan. Aku kan Kila kan niatnya mau ada ngaji di rumah gitu. Aku nggak tahu kalau dia videoin juga. Tiba-tiba pas diposting dia tag ke aku, ya udah aku repost gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.